Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo, siapa yang baru bangun? Siapa juga yang masih belum sarapan? Aduh, lapar nih. Terus siapa yang belum bangun? Ayo yang belum bangun nih. Ayo cepetan bangun, kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oh iya, ayo adik-adik cari tempat yang nyaman ya, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama semuanya. Cari tempat paling nyaman buat kita mulai ibadah kita. Yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, biar kami semangat memuji Tuhan dan juga kami bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Kita nari dan nyanyi bareng-bareng ya. Tindakan Kakak Gaby. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang lagi dari awal ya. Lebih semangat kita menari buat Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hai, shalom teman-teman. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua lewat firman-Mu. Haleluya, amin. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab.
Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama dua menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Halo adik-adik, Reward Kids ya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi. Kita mau lanjutkan apa yang kita sudah dengar minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang taat dengan tidak mengeluh. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita taat menyelesaikan semua tugas-tugas kita sampai selesai. Nah, adik-adik pernah dengar nggak cerita di dalam Alkitab tentang seorang yang bernama Rut? Nah, Rut ini adalah istri dari salah satu anak dari yang namanya Ibu Naomi ya. Tante Naomi itu punya 2 anak. Nah, terus yang satu anaknya itu menikah dengan yang namanya Rut ya. Nah, waktu itu mereka tinggal di Bethlehem ya. Tante Naomi sama Om Elimelek. Waktu itu mereka mengalami kelaparan, gak punya makanan di Bethlehem. Makanya mereka pergi ke negeri Moab. Nah, waktu di negeri Moab itu anak suami atau Om Elimelek ini, suami dari Tante Naomi ini, meninggal di sana ya. Nah, kemudian 2 anaknya laki-laki meninggal juga. Jadi tersisa 2 anak menantunya dari Tante Naomi ini. Nah, salah satu namanya Rut. Nah, waktu itu Tante Naomi dengar gitu bahwa di Bethlehem itu sudah tidak ada kelaparan. Jadi mau balik dari negeri Moab, mau balik ke Bethlehem. Nah, lalu Tante Naomi bilang sama kedua menantunya, termasuk Rut, kalian pulang saja ya ke orang tua kalian, ke kampung kalian, jangan ikut saya gitu. Nanti kalian terlalu menderita, nanti saya udah gak punya anak lagi untuk saya kawin, saya menikahkan dengan kalian gitu. Nah, yang satu pulang. Nah, yang satu lagi yang namanya Rut ini gak mau balik ke kampungnya.
dia mau terus bersama dengan Naomi. Dia memaksa Naomi, dia mau pokoknya di mana Naomi berada. Kata Rut, bangsamu adalah bangsaku juga. Nah, adik-adik, akhirnya Rut ini pulang bersama dengan mama mertuanya kembali ke Bethlehem. Ya, Rut setia mengikuti mama mertuanya. Ya, dia tidak meninggalkan mama mertuanya. Ya, di Bethlehem dia membantu mama mertuanya ya untuk bisa mencari uang untuk bisa makan ya. Dan adik-adik, lihatlah ya, dari kesetiaan seorang Rut, dari keturunannya itu lahir Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar gitu ya, taat melakukan tugas-tugas kita sampai selesai. Nah, adik-adik, firman Tuhan tuh di dalam Mazmur 33 ayat 4 mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan itu setia loh. Tuhan itu melakukan penciptaan ya, menciptakan alam semesta, bumi serta isinya, bahkan menciptakan kita semua sampai selesai ya. Tuhan menciptakan, sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah siapkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan melaksanakan pekerjaannya sampai selesai. Nah, Tuhan Yesus begitu juga adik-adik ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, Tuhan Yesus setia melakukan tugasnya sampai selesai. Sampai mati loh adik-adik di kayu salib. Untuk menebus kita semua. Nah, adik-adik, mari ya kita belajar untuk taat. Melakukan semua tugas kita sampai selesai. Nah, ayo. Anti Indri mau tanya sama kalian, siapa yang di sini kalau ada tugas dari sekolah itu suka nunda-nunda, udah besok aja. Terus kalau sampai sekolah nih ya, belum selesai tugasnya, ditanya sama gurunya, ada aja alasannya. Udah inilah, inilah, alasannya dibuat-buat ya. Terus dikasih kesempatan lagi, sama. Entah nanti besok ditanyain lagi, kenapa tidak buat tugas? Nanti mulai bohong tuh, kecapean lah, apalah gitu. Padahal sebenarnya di rumah main game tuh. Nah, adik-adik jangan begitu ya. Anak-anak Tuhan gak ada yang kayak begitu. Ya, adik-adik semua anti percaya. Adik-adik ini adik-adik yang taatnya luar biasa sama Tuhan Yesus. Ya, mengerjakan semuanya sampai selesai. Nah, salah satu tanggung jawab kita adalah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai ya. Kalau kita sudah disekolahkan sama mama papa gitu ya, dengan biaya yang enggak sedikit, mama papa sudah berjuang buat kita disekolahkan, ayo kerjakan semuanya, lakukan semuanya sampai selesai ya, sampai selesai. Sampai nanti adik-adik yang di sini TK bisa masuk ke SD, yang SD bisa lanjut ke SMP, dan seterusnya. Di rumah, ingat ya, kalau ada tugas-tugas yang diberikan kepada kita, tugas-tugas di rumah misalnya, ayo kita lakukan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan ya, jangan nanti mengerjakan yang satu, tunggu dulu, berhenti dulu. Misalnya disuruh nyapu gitu ya, udah baru setengah, baru satu kamar yang disapu, udah diam gitu. Atau main game lagi, ya main handphone lagi gitu. Kerjaannya nggak dituntasin. Nah, adik-adik, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan pasti taat melakukan tugasnya sampai selesai. Ya adik-adik, mari ayo mulai hari ini siapa yang masih males-males, masih kalau ngerjain tugasnya masih ogah-ogahan. Hari ini sudah dengar firman Tuhan ya.
firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan aja mengerjakan semua apa yang Tuhan sudah mulai itu dengan kesetiaan loh, ya. Tuhan Yesus menjaga kita dengan kesetiaan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Maksudnya kita dikelilingi dengan kesetiaannya Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, ya, seperti Ruth yang setia terus gitu ya. Setia terus mengikuti Naomi menyelesaikan rencana Tuhan melalui Ruth. Kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang taat, melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, tugas-tugas kita sampai selesai. Nah, adik-adik, selama beberapa minggu ini kita sudah dengar firman Tuhan tentang taat. Mulai hari ini ayo belajar taat ya adik-adik. Nggak susah kok ya, karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik kita berdoa ya, supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Kita mau taat sama firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami sudah dengar tentang bagaimana kami taat menyelesaikan semua tugas yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera. Apalagi taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat.
menjadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semangat ya adik-adik. Ini tahun baru loh, tahun 2022. Kita mau belajar apa? T-A-A-T. Taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan berarti kita juga taat kepada orang tua, kepada guru, dan lain-lain. Oke adik-adik, sampai ketemu di Reward Kids berikutnya. God bless you all. Bye-bye.